Prof, kita akan membahas ini soal visi ekonomi. Dari sekian banyak visi ekonomi yang sudah disampaikan oleh kedua capres-cawapres ini, mana yang paling menonjol dari kedua tim? Iya, saya rasa masyarakat menunggu ya. Kalau kita bicara ekonomi, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Bagaimana peningkatan daya beli masyarakat, kemudian akses kepada pendidikan, akses kepada infrastruktur, sektor pertanian, kemudian juga ketahanan energi, bagaimana ini bisa ditingkatkan. Dan hal-hal yang sudah menjadi, kalau saya perhatikan kita kita bedakan baik yang visi misinya Prabowo Hatta maupun Jokowi JK, sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hampir mirip-mirip begitu. Hampir mirip-mirip. Artinya kedua pasangan ini sama-sama berbicara tentang ketahanan pangan dan energi, kemudian juga penuntasan masalah-masalah kemiskinan. Mereka berbicara juga aspek bagaimana meningkatkan produksi pertanian, kemudian kesejahteraan guru, kemudian kesejahteraan buruh, kemudian bagaimana meningkatkan TNI dan Polri, kemudian juga bagaimana infrastruktur ini dibangun. Yang agak membedakan memang kalau kita perhatikan adalah titik tekan dari kedua capres ini. Angle-nya yang berbeda, dan bagaimana mereka mengkomunikasikan. Dari sisi substansi saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan begitu. Bang Don, ini kan padahal tadi kita bicara ini ekonomi urusan perut, artinya harusnya bisa lebih menyedot perhatian publik begitu. Nah, kalau tadi tidak ada yang terlalu berbeda dari capres nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tetapi poinnya menurut saya Prof. Firmansyah mau mengatakan bahwa ini yang mereka akan sampaikan isu-isu populis ya. Isu-isu populis, lalu kemudian bagaimana jalan keluarnya, begitu Prof? Iya, misalnya publik sedang menunggu bagaimana ini kedua kandidat program penuntasan masalah kesenjangan misalnya. Apakah kesenjangan itu akan dikerjakan terlebih dahulu melalui program-program yang sifatnya lebih ke pedesaan, atau pendekatannya ke sektor UMKM misalnya, atau juga ke sektor mereka yang selama ini tidak tercover dalam program-program misalnya formal, misalnya tenaga kerja di sektor informal. Tema besarnya akan sama. Misalnya kalau bagaimana peningkatan misalnya subsidi BBM yang juga diangkat oleh kedua pasangan ini. Pak Jokowi dan Pak Hatta sudah menyampaikan bahwa akan menghapuskan BBM dalam 4 tahun dan anggarannya akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Kemudian dari sisi Prabowo Hatta mencoba lebih berhati-hati bahwa subsidi tetap diperlukan, tetapi keseimbangan fiskal perlu dipertahankan. Perlu dipertahankan, iya. Saya membaca salah satu poin dari visi ekonomi Prabowo Hatta itu meningkatkan pendapatan per kapita dari 35 juta menjadi minimal 60 juta per tahun. Sementara kalau angle-nya Jokowi JK itu menurunkan tingkat kemiskinan 5 hingga 6%. Begitu, Bang Dan. Kalau Anda melihat mana yang lebih mengena dari visi-visi yang jadi soal capres sebetulnya, Rike, kan selalu kita memberitakan dan mendengar lalu menyiarkan soal langkah-langkah ini ya. Tetapi saya kira persoalannya kan belum beringsut dari itu ke itu juga. Selama pemerintahan SBY tentu Prof. Firmansyah lebih tahu tentang ini, misalnya penurunan kemiskinan itu adalah sampai angka sekian. Dan terakhir itu masih ada 18 juta atau 30 juta Prof. yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian ini adalah utang yang akan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Dan utang politik yang tidak terjawab atau belum terjawab itu adalah bola panas tentang kenaikan harga BBM. Jadi subsidi BBM dikurangi lalu kemudian menaikkan harga itu sekarang, ataukah itu menjadi beban pemerintahan berikut. Lalu ada cerita adalah tidak ada satupun pemerintahan yang populer kalau akan melakukan itu, begitu Prof. Tentunya kemudian kita akan mendengar apakah akan ada pertanyaan soal BBM dan capres mana yang kemudian lebih jitu untuk menjawab.